Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ana awal maulidihil karim wa hana maqdamuhu syariful azim. Sahashawu syal isyarati bil basharati li ahli al-ardi ajma'in. Wa ma زجروا بالتسبيح والتقديس والتهليل الملك الجليل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة الكريمة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة فتنوب عن القوابل البشرية بالسعادة الأبدية والغرة القمرية والطلعة المحمدية. أخذها المخاض وشتد بها آلام فولدت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمامه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Berdiri sekaliannya karena hormat nabinya mengharapkan syafaat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala bi ibadihi wa billahi Rabbil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Taklim, Bapak Samul Hadi dan Bapak Ustadz Asrori, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Fitrah, Ibu Hajah Marwati, dan yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah. Nikmat Islam yang telah diberikannya kepada kita semua yang hadir di ruangan ini dalam rangka menghadiri acara pengkajian rutin mingguan, yang mana pada hari ini merupakan pengajian yang spesial karena berbarengan dengan kita memperingati acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Rahmati Allah, sebelum acara dimulai, marilah sama-sama kita mendengarkan bacaan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ceramah maulid, dan yang terakhir doa penutup.
Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita menuju ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Dengan niat, semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini, acara yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Sadaqallahul azim. Terjemahan surah Ali Imran ayat 144 dan terjemahan surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 47. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, terutama bagi pembacanya. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Masjid Jami Al-Fitrah, yaitu Bapak Ustadz Samsul Hadi SPD. Pakai iya Pak. Bapak Ustadz Samsul Hadi SPD. Bapak Ustadz Samsul Hadi SPD. Kepada Ayah Samsul dipersilakan. Oh kakek. Kepada kakek Samsul dipersilakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qul jalla fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim.
Mukadimahnya nggak diterjemah lagi ya, betul kepada apa berarti kita mukadimah terjemah langsung isi aja dan pesan gampang yang biasa kita dengar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sedikit ya terjemahnya kita diberikan oleh Allah SWT, diberikan kita suatu anugerah yang sangat berharga dan sangat mahal, yaitu menjadikan manusia yang beriman dan Islam. Ibu-ibu yang kami hormati, kalau lihat maulid ini, sungguh kita ini termasuk orang yang mendapat hidayah. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu. Orang siapa yang Allah kasih hidayah maka tidak diberikan kesesatan. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh kita cerita mundur ke belakang jauh-jauh. Ada saudaranya Nabi punya saudara banyak. Di antaranya itu ada saudaranya yang atapnya nempel, adu atap. Pamannya sendiri, adu atap pamannya sendiri, bahkan besangan. Jadi besangan. Tapi Allah tidak beri hadiah, tidak diberikan hadiah, sehingga orang itu yang disebutnya dolala. Na'udzubillah. Dalam cerita yang lain bahwa pamannya itu bergembira karena pada waktu itu zamannya kalau orang lahir anaknya perempuan malu, saking malunya nggak dikasih kesempatan hidup, jadi lahir anak perempuan dibunuh. Nah ini lahir punya ponakan laki-laki, sehingga pamannya itu namanya Abu Lahab senang. Dengan senangnya itu timbang, kemudian dituak apa itu ya, liring itu liring apa namanya tuak ya, tahu apa tahu? Oh kalau saya baliknya tuak, berarti beda. Iya kalau yang tahu orang Sunda, kita orang Jawa tuak. Diajak tuak, saking senangnya itu punya ponakan perempuan. Laki-laki, laki-laki ya, kenapa perempuan nih? Udah berarti tidak. Dalam cerita akhir, pamannya itu karena tidak sempat bersahadat, jadi tidak dapat kesempatan masuk surga. Padahal pamannya, rumahnya satu atapnya nyambung, pernah mengembang ponakannya yang nabi. Di situ tidak dapat kesempatan masuk surga, tetapi dalam cerita ketika dia menghormati kelahiran Nabi Muhammad diberi keistimewaan kalau hari Senin. Kalau hari Senin, pamannya tersebut ada dua versi. Ada dua versi. Yang satu versi Nabi itu cuma dikurangi siksa nerakanya. Tapi ada yang bilang bahwa pamannya itu dibebaskan pada hari itu, tidak ada siksa neraka. Senang doang. Makanya kita perlu senang. Ada man adzoma maulidi, begitu ya. Man adzoma maulidi karena mahi fil jannah. Barang siapa yang memperingati gembira dengan kelahiranku karena mahi fil jannah, maka ia ada pesertaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama memperingati dengan rasa senang hati dan hormat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah begitu aja, masih nambah nih. Sedikit lagi. Bagaimana kita bisa tahu? Tentu kita dari ngaji ke ustazah ya.
dari ngaji sehingga tahu begini. Maka di situ ada hadis Nabi, kalau salah nih Bu Haja, ya bener deh, Pak Ustadz salah bener begini. Kalau salah bener. Mansalaka apa tuh? Wah, lupa deh tadi, biasa nggak lupa deh. Ketika di sini lupa. Iya, banyak ibu-ibu dari kabur. Bukan rogi kabur malah. Tercepatnya begini, barang siapa yang duduk beserta guru, manjala sa'aliman, cincinnya panjang, manjala sa'aliman, bahkan nama jalasani fir dunya. Barang siapa yang duduk beserta guru ngaji, seakan-akan dia duduk bersamaku di dunia. Amin. Nah, kita ini kapan duduknya? Yaitu setiap malam setiap lebih zuhur kita duduk. Nah, ini seakan-akan kata Nabi duduk bersama kami di dunia. Tapi nabinya sudah ada, Pak. Para penduduknya saya nggak pernah menyaksikan. Paman jala sate fit dunya, barang siapa yang duduk bersama kami di dunia, ka'annama jalasahu fil akhirah. Maka bakal jalas tubuh ya. Seakan-akan jalas tuh seakan-akan aku duduk bersamamu di akhirat. Kalau sudah kita duduk bersama Nabi di akhirat, malaikat timbang-timbang ini orang ini ahli surga apa di neraka. Tapi saya lihat ini tadi duduk dengan Rasulullah, maka kita akan ditolak oleh neraka. Kemarin kita lihat ada duduk dengan Nabi, iya. Berapa orang? Sudah maaf. Ya udah, tempatmu bukan di sini, kesonong-sonong lah. Nah, itu mudah-mudahan kita dengan wasilah duduk dengan para Pak guru ngaji, wasilah dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Insya Allah kita akan diberikan nyata di akhirat di tempat yang mulia. Kurang lebihnya mohon tawon, jangan banyak-banyak. Kurang lebihnya mohon wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya tuh namanya Samuel, tapi bisa ngaji kan? Ucapkan kepada Ketua Majelis Taklim, Ketua Masjid Al-Fitrah Bapak Sampul Hadi. Dan acara selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua Majelis Taklim, yaitu Ibu Hajah Parwati. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa dzakarallahu katsiran. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasul. Yang saya hormati para asatizah, para alim ulama, para tokoh masyarakat beserta jajarannya, wabil khusus yang terhormat Al-Mukarramah Al-Ustadzah Dr. Randa Hajah Rubi Hausen yang alhamdulillah udah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga guru kita senantiasa sehat walafiat, amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati Ketua Masjid Jami Al Fitrah, yaitu Bapak Haji Samuel Hadi SPDI. Yang saya hormati dan saya cintai ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Marilah kita bersama-sama bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah di tempat yang mulia ini, yaitu dalam rangka acara memperingati Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan fadilahnya kita kumpul di sini, kita kelak di yaumil akhir ada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawah benderanya Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat teriring salam senantiasa Allah mencurahkan kepada junjungan kita Habibana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan insya Allah sampai juga kepada kita semua yang hadir di sini yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Yang pertama saya akan sampaikan terima kasih banyak kepada hadirin semua, ibu-ibu jamaah Masjid Al Fitrah khususnya, yang telah memberikan pemikiran, support, bantuan, segala dari tenaga sampai harta. Insya Allah saya mendoakan, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih berkah. Itu saja yang saya sampaikan. Yang kedua, saya atas nama pengurus Masjid Jami Al Fitrah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dari awal acara ini sampai akhir nanti banyak kekurangan dan kesalahannya. Kita sadar ya, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sebagai pengurus umumnya di sini mohon kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak semua di sini, sepulangnya mendengarkan ceramah dari guru kita, kita bisa meneladani, menerapkan apa yang disampaikan oleh guru kita, bisa meneladani baginda Rasulullah yang kita cintai, kita lebih baik lagi di dalam perilaku, ucapan, dan perbuatan. Ya, semoga kita mendapat berkahnya syafaatnya dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya sampaikan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minal rasul sallallahu alaihi wasallam as-syafa'at wa tarbiyah wa minal gus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Majelis Taklim, Ibu Hajah Parwati, yang telah menyampaikan sambutannya. Dan sekarang marilah kita menuju ke acara inti pada siang hari ini, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Dr. Randa Ustazah Rabia Hussein. Kepadanya kami persilahkan. Ya Rabbi ya
bil Mustafa Muhammadin habibina ya sayyidi adridni ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal aulada walad amina bil wahidiyati bi fadli dil ula ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khaira minka wan najahu wassalam ya ayyuhal musaffi'u safi'us fa'lana indal karimi abada wa rabbina ya rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana fir yassir inta wahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana amma ba'du faqad Allah ta'ala fil Qur'anil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sadaqallahu wa sadaqa rasulullah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain rawahu Tirmidzi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja yakhruju minal bait summa ata ila majlis ta'lim yastaghfirillaha ma fis samawati wa ma fil ard wal hitanu fi jawfil ma' rawahul hakim. Hadiratul kiram wal muhtaram, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah Angkaran Bapak Haji Ustadz Saul SPD Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Pak Asrori, bapak-bapak ibu-ibu bil khusus yang kita cintai, kita muliakan, para ustazah, para pimpinan majelis taklim, para hajah, bil khusus Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Karwati Sadeli, ibu-ibu solihah pujaan muslimah yang diketuai oleh Ibu Heni Gustiani Mulyanto, tim Qasidah yang sangat semangat, penata acara yang saya taati, semua yang hadir ini yakin dan pasti digolongkan hamba yang akan meraih kemenangan dan keberuntungan. Maka mari kita panjatkan puja-puji tasyakur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sangat masyhur, terutama nikmat sehat, afiat dan panjang umur. Barokah di rumah, barokah di mana-mana, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang subur. Dan jangan lupa kita senantiasa bersyukur.
Gimana nggak beruntung duduk di sini? Maka di kumpulan ini ya taro'ah bi ahli sama, kama taro'an nuljuma li ahlil ard. Memancar satu cahaya menembus arasnya langit Allah. Dari ibu-ibu yang membaca sholawat, membaca Al-Quran, yang berzikir kepada Allah, sebagaimana cahaya bintang gemintang, cahaya bulan rembulan yang sinarnya tidak kalah dengan cahaya lampu 1000 watt, insya Allah tertembus oleh penghuni bumi. Maka berbahagialah orang yang ngaji. Maka kata Allah tadi di dalam surah Ali Imran, bukan Al Imran, karena ini keluarga Imran disebutnya Ali Imran. Kuntum khayra ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, terlahir sebagai hamba Allah yang menggenggam agama Islam menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Ya Allah, ibu-ibu cinta kepada Nabi. Seperti apa cintamu? Saya mau tanya, ya. Cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Begitu yang dikumandangkan di dalam surah 3 Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian cinta kepadaku, kata Allah, ikuti Rasul. Tadi di dalam muqaddimah Ibu Ketua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka di dalam diri Rasul itu adalah contoh, ada uswah, ada tauladan yang baik yang kita harus ikuti. Maka kita mengikuti Rasul berarti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau diberi judul kajian kita hari ini? Udah tahu judulnya? Udah tahu belum Ketua Panitia? Udah tahu belum? Judulnya Anugerah Cinta. Iya Bu, apa Bu judulnya? Cinta kepada Rasul bukan hanya sebuah ajaran dan doktrin, tapi wajib diamanahkan oleh Allah. Karena cinta kepada Rasul, seperti tadi Bapak Ketua DKM cerita, sekarang saya mau cerita. Mau didengerin? Adalah Sauban. Sauban itu hamba sahaya Rasulullah SAW yang mulia. Suatu malam mendatangi rumah Rasulullah SAW. Mukanya pucat, tiba-tiba kurus kerontang. Mendatangi rumah Rasul, mengetuk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka oleh Rasul. Ini si Sauban kenapa ya? Kenapa sakit-sakit kok kesini? Mukanya pucat, lalu badannya gemetar, keringat dingin. Wahai Sauban, apakah kamu sedang sakit? Kata Rasul. Kata Sauban, ya Rasul, sesungguhnya saya
cinta terpendam. Ibu pernah merasa cinta terpendam? Aduh ya. Lalu kalau saya meninggal, kalaupun saya masuk surga, tentu tidak akan bareng dengan Rasul, karena Rasul itu akan berada pada kedudukan yang paling tinggi, sedangkan saya mungkin ada di teras atau di mana gitu. Jadi saya tidak akan memandang Rasul. Apalagi kalau saya tidak masuk surga, mungkin saya tidak akan ketemu dengan Rasul. Itu yang sangat menyiksa diriku, kata sahabat. Rasul tidak menjawab. Rasul hanya diam 1000 bahasa. Lalu malaikat Jibril datang membawakan ayat. Dibuka ayatnya surah 4 An-Nisa ayat 69 dan 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika allazina an'ama 'alaihim. Ya. Maka kalau kalian cinta kepada Allah dan Rasul, maka kamu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu? Nabiyina, para nabi. Wasiddiqina, orang-orang yang cinta kepada kebenaran. Wassolihina, orang-orang yang benar. Wahasuna ulaika rafiqa. Maka kalian jangan khawatir, modalnya cuma cinta doang. Cinta kepada Rasul, itulah yang membawa firman itu Jibril kepada Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika fadlullahi minallah wa kafa bihi alima. Inilah karunia yang besar dari Allah bagi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul itu bukan tidak memiliki alasan. Karena cinta kepada Rasul menurut ajaran Islam memiliki pilar yang sangat penting. Kalau kita cinta kepada Rasul, ingin bersama Rasul, meriang dikit di rumah hari Kamis, aku cinta pada Rasul, aku ingin bersama Rasul, aku ingin bareng-bareng masuk surga bersama jemaah. Biarin aja pusing-pusing dikit datang. Tahu nggak Bu? Ibu lagi pusing di rumah, datang ke majelis taklim. Apa tadi kata hadis qudsi? Yastaghfirillah man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Itulah keberuntungan orang yang datang di majelis taklim. Alhamdulillah, majelis sekarang banyak yang datang. Banyak ibu-ibu yang muda dan cantik, solehah dan baik hati. Ini gambaran nanti di surga bahwa bakalan ada nenek-nenek cantik semua. Ya Rabbal. Seluruh penghuni langit dan bumi memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang datang keluar dari rumah menuju majelis taklim. Tidak cukup seluruh penghuni langit dan bumi, maka ditambah wal hitanu fi jawfil ma. Seluruh makhluk yang ada di dalam lautan air, lalu danau, sampai makhluk yang ada di selokan-selokan itu ada makhluk Allah. Apa itu namanya, kecebong? Hidup tak kecebong? Itu mengangkat doa kehadirat Allah, mendoakan orang yang ngaji. Ya Bu? Bu, katanya itu orang Bandung, kenal nggak namanya itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Terus? Nah, ya, ibu-ibu, hari ini kita ngaji sebab kita bakal mati di akhirat diadili. Ngaji mendingan. Apalagi kata Allah tadi, kalian adalah hamba yang beruntung, hamba yang dipilih oleh Allah terbaik, terlahir sebagai umatnya Nabi besar Muhammad
Insyaallah kita semua masuk surga. Bawa bendera Rasulullah SAW. Kata siapa Bu? Ayo kata siapa? Kata surah Az-Zumar. Bukan kata saya. Saya mah cuma pengen ikut ibu-ibu aja. Dipimpin sama Ibu Heni Mulyanto di depan pegang bendera. Kalau saya pasti ditungguin media. Kalau orang lain ketinggalan, wallahu alam ditungguin apa tidak. Tapi kalau saya pasti ditungguin. Apa
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Lazina An'amta 'alaihim. Bapak dan Ibu, bahwa Rasul sangat berjasa kepada kita. Karena kita berasal dari ruhnya Rasulullah SAW. Kata siapa? Hadis qudsi yang sangat populer. Min nurika hulikon, ya, dari nurmu hulikon jamia, dari nurmu seluruh alam raya ini diciptakan. Wa anta min nuril ladzi qad khalaqa, dan engkau wahai Nabi tercipta dari ruhku, kata Allah, dari ruhnya Allah Subhanahu. Boleh cerita. Makanya kalau disebut nama Nabi, maka balas dengan sholawat kepada beliau. Karena kita satu kali bersolawat kepada beliau, 10 kali Allah dan para malaikat doakan kita. Saya cerita di Madinah ada seorang yang sangat mencintai Rasulullah SAW, terus bersolawat. Ketika menunggu datangnya sholat maghrib, dia sholawat terus-terusan. Ada juga orang yang tidak suka kepada orang tersebut. Begitu selesai sholat, orang yang cinta kepada Nabi dan banyak bersolawat, karena kata Nabi sendiri, siapa kalian ini adalah tidak beriman, sehingga aku lebih dicintai dari anak-anakmu, dari bapakmu, dan dari seluruh manusia. Maka orang itu ingat kepada hadis Nabi, barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia orang yang akan bersamaku di surga. Jadi orang itu tahu hadis ini, solawat terus. Ada seseorang yang tidak suka kepada orang yang bersolawat, dipanggil tuan, diundang makan ke rumahnya, katanya, bolehkah saya mengajak tuan singgah di rumahku? Akan saya jamu makan tuan. Namanya dia tidak punya suzon, buruk sangka. Diikuti orang yang mengundang tadi, katanya mau mengundang makan, mau diberi jamuan, datang di kota Madinah, masuk dah. Begitu masuk ke dalam, bukan disiapkan makan, orang itu dipotong lidahnya oleh orang tadi. Lidahnya terputus, dia genggam, dia menangis, tapi dalam hati terus bersolawat. Dia kembali ke depan makam Rasul. Dia menjerit kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana ini saya tidak bisa memandangkan lagi sholawat, tanda cinta aku kepada engkau. Lidahku sudah terputus. Tapi kata Rasul, walaupun kamu tidak memandangkan, tidak mengeluarkan suara untuk sholawat tanda cinta kepadaku, maka aku tahu hatimu bersolawat. Masukkan potongan lidahmu ke dalam mulutmu. Dimasukin oleh orang tadi, tersambung kembali lidahnya. Alhamdulillah. Itulah kasih sayang Rasul, itulah pertolongan Rasul. Bukan hanya nanti di yaumil qiyamah, syafaatul uzma, pertolongan agung di dunia. Orang yang mencintai Rasul pasti akan dibela, ditolong oleh Rasulullah SAW. Beberapa bulan kemudian, orang yang sudah tersambung lidahnya ada lagi yang mengundang makan ke rumahnya. Begitu diiyakan, dia ngikutin orang yang mengundang. Kok masuk gangnya kan rumah ini juga, masuk rumahnya ke rumah itu juga. Tapi benar, begitu dihidangkan makan, oh ini mah benar. Dia makan, begitu sudah makan, dibawa ke sebuah kandang oleh bapak anaknya tadi itu. Loh, ada binatang besar banget, gorila. Lalu dulu saya pernah, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun saya pernah diundang ke sini, tapi lidah saya dipotong. Yang memotong itu ayahku. Sekarang ayahku dikutuk sama Allah jadi gorila. Itu anaknya benar, anaknya memperlihatkan
bahwa dulu yang memotong lidahmu adalah ayahku, dan otomatis Allah marah, Allah murka. Jangankan memotong lidah, kita mencela amalan para waliullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Man adalli waliyan faqad azantuka biharbin. Siapa yang mencela amalan kita, amalan para waliullah, bersalawat kepada Rasul. Dulu banyak orang salawat bid'ah. Allah menyuruh kita salat, Allah tidak salat. Allah menyuruh kita saum, zakat, haji, Allah tidak zakat, tidak haji. Tapi Allah memerintahkan kita bersolawat, Allah juga bersolawat. Ibu tahu kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kalau bersolawat panjang-panjang cukup panggil Rasul, yaitu namanya kalimat nida, ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Rasul menjawab. Apa kata Rasul dipanggil terus? Rasul itu setiap kita bersolawat, Rasul menjawab salawat kita, ada dimanapun kita berada. Apa kata Rasul? Ma hajatuka ya ummati. Apa hajatmu wahai umatku? Ya. Ibu boleh enggak sebagai wusul kepada Allah? Kata Nabi, atrabut turuki ilallahi bi akhir zaman lil musyrifi asratul istighfar wassalatu ala nabi. Sekarang ini kalau kita merasa dosa, merasa zalim, merasa banyak kekurangan, untuk dekat wusul kepada Allah, perbanyak kata Nabi membaca sholawat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hajat gak Bu? Tuh, siapa yang mau besok umroh Lailatul Qadar 25 hari? Pak Ustaz Asmali mau ikut saya? Insya Allah. Harus begitu. Jangan pernah duitnya. Yang kaya itu Allah, Rasul yang membagi. Kemarin udah diajari salawatnya, ntar malam dibaca. Hafal apa enggak salawatnya? Ada yang hafal? Ayo coba. Ayo. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Itu 5 kalimat lagi. Khud biyadi qalat illati adrikni. Apa? Alhamdulillah di luar kepala. Alias tidak ada yang nyangkut. Udah gak apa-apa, kita maklum aja. Ya Bu. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat illati adrikni. Pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, pengen jumroh di Mina, pengen wukuf di Padang Arafah, pengen naik Jabal Rahmah, pengen sibitur ke Jeddah, pengen naik unta, pengen beli kurma. Banyak salawat kepada Nabi. Insya Allah Haramain akan rindu kepada kita. Amin. Ya Rabbal. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat illati adrikni. Yang terakhir saya kasih amalan sholawat Haramain, biar Haramainnya rindu kepada kita. Kalau kita rindu menggebu sampai
sampai kalbu rasanya ingin terbang, tapi kalau Haramainnya belum rindu kepada kita, maka kita akan tetap ada ngejogrok di Jakarta. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada raqi salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna huzura ilal baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa abi bakrin siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ini nanti saya tulis, saya share di grup. Yang kemarin di share cuma 10 kalimat aja, ibu belum ada yang hafal. Besok Kamis ada yang hafal, saya beri hadiah umroh. Ada tetapinya di Mekah ya. Ibu, ya Allah, kalau kita ziarah umroh dan haji itu Rasul itu senang. Rasul juga terobati rindunya kepada kita. Karena Rasul bersabda, "Wuditu anil laqitu ihwani alladzina amanu bi wa lam yarawni." Aku tuh sangat ingin ketemu, sangat rindu kepada saudaraku. Siapa kata sahabat? Saudaraku adalah umat akhir zaman yang tidak pernah ketemu denganku, tidak pernah hidup bersama-sama denganku, tapi dia tetap beriman kepada yang aku bawa. Kita tuh sebetulnya dirindukan, Bu. Cuma kenapa nggak sampai? Ibunya rindunya kurang mendukung. Iya, Bu? Ibu yang dirahmati Allah. Yang doa Pak Ustaz kan? Ya, ini ada yang dapat kami sampaikan. Saya masih ada acara ya, Bu. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini silaturahmi kita tambah erat. Taklim kita tambah semangat. Kajian kita tambah istiqomah. Insya Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa cinta